sekarang saya akan memandu Anda untuk mengetahui kondisi penjualan barang thrifting di salah satu pasar bekas Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Seperti yang diketahui bahwa banyak kalangan masyarakat yang menggemari produk thrifting, khususnya pakaian bekas. Namun perlu diketahui bahwa ada aturan Permendag nomor 51 tahun 2015 tentang pelarangan impor barang bekas. Mari kita ikuti penelusuran langsung kontributor lapangan kami di Pasar Gede Bage dan Dinas Perdagangan Kota Bandung. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Kezal Bisabitiar. Saya sedang berada di Pasar Cimol Gede Bage dan saya akan mewawancarai salah satu pedagang thrifting di Pasar Cimol Gede Bage. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Arun. Arun. Ya. Baik, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh? Jadi yang pertama, niat dan motivasi awal thrifting itu apa sih, Pak? Ya kalau yang pertama kan daripada kerjanya nggak menentu ya, jadi cari kerja, maksudnya cari kerja sendiri lah, nggak tergantung dengan orang lain kan, usaha sendiri lah. Baik, pertanyaan yang kedua, siapa yang menginspirasi berjualan thrifting? Oh, dari teman-teman teh. Dari teman-teman, awalnya ikut teman kan belajar jadi bisa buka sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang menginspirasi Bapak berjualan thrifting sih? Oh, kalau yang menginspirasi itu ada dari teman, ada dari keluarga juga ada. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, siapa peminat terbesar barang thrifting? Nggak menentu sih, dari anak sampai orang dewasa juga, sampai orang tua juga ada. Jadi nggak menentu ya, dari anak kecil ya, sampai orang tua pun ya? Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana proses dan dari mana mendapatkan barang thrifting? Oh, kalau mendapatkan barang di sini juga tersedia sih, ada gudang-gudang, kita ngambilnya dari gudang-gudang aja. Ya, ada pemasok lah, ada agen. Oh, ada pemasok, jadi ambil dari gudang di sini ya, Pak? Gudangnya di sini. Baik. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah ada dampak larangan informal dan menjamurnya UMKM clothing? Oh, tidak ada. Tidak ada berarti yang itu ya. Untuk pertanyaan yang keenam, apa perbedaan sebelum dan sesudah adanya larangan informal dan UMKM clothing? Hampir tidak ada, kalau perbedaannya sama aja. Oh, jadi untuk perbedaan mungkin hampir tidak ada. Tidak ada sih. Ya. Baik. Untuk pertanyaan yang ketujuh, apa harapan kedepannya untuk usaha ini, Pak? Oh, harapan kedepannya mudah-mudahan kita tambah lebih maju dan pengunjung juga tambah banyak. Baik, mungkin segitu saja beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi kepada Pak Arun. Ya. Baik, Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. diwawancari oleh saya. Ya. Baik pemirsa, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Kezal Bisabitiar melaporkan dari Pasar Cimol Gede Bage. Kembali dengan saya, Emolif Suada. Sekarang saya ada di Dinas Perdagangan Kota Bandung. Akan mencari tahu lebih lanjut apa saja tentang thrifting di kota ini. Mari ikuti saya. Mungkin memperkenalkan diri, saya selaku analis perdagangan ahli muda ya, di Dinas Perdagangan, dan juga Pak Rifki juga sama ya. Kita sama-sama di bidang distribusi, saya lebih ke arah barang penting. Kalau thrifting beliau masternya ya. Termasuk kalau TikTok Shop itu memang di awal-awal kita itu tidak boleh ya TikTok Shop itu. Tapi dengan adanya akhirnya kan ada perubahan ya. Perubahan terus mereka tuh harus semacam kalau usaha itu izinnya tidak ada. Jadi kita kunci. Tapi setelah izinnya mereka ada, sekarang sudah bisa lagi ya untuk TikTok Shop. Jadi kaitan kalau memang ada izin, berarti kan ada beberapa produk yang memang harus masuk ke negara itu. Nah itu peraturan kami, makanya kemarin dikunci dulu. Akhirnya dengan keluarnya izin dan sebagainya, sekarang sudah bisa ke TikTok Shop ya. Untuk masalah thrifting ini Pak Rifki boleh Pak Rifki? Ya, jadi terima kasih ya sebelumnya.
Kalau thrifting pertanyaannya apa? Apa pertanyaan ikut itu atau Kalau gimana? ya untuk thrifting Pak, kan kita udah tahu nih Pak ya, kalau thrifting tuh rata-rata ngambilnya dari impor barang bekas dari luar negeri. Kebanyakan mereka lewatnya mungkin dari Batam atau sekitarnya. Nah untuk permen yang kemarin, sehubungan kan ini masih satu jalur ya Pak ya. Kami mau bertanya apa manfaat tersebut dan Yang tujuannya apa? Yang tahun nomor 40 tahun 2022. Permendag yang nomor 51 Pak. Tentang thrifting. yang impor Permendag 51 2015. Ya, maaf Pak. Ya, jadi memang kalau terkait thrifting ini kan sebenarnya memang fungsi pengawasannya itu ada di pemerintah provinsi, artinya di Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Di sana juga kan ada bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Jadi kalau terkait untuk thrifting ini kan memang yang dikenakan pasal dalam peraturan yang ada itu yang dikenakannya kan memang hanya importirnya saja. Sedangkan kita kan kesulitan mendapatkan importirnya kan. Artinya memang harus dilakukan pengawasan di hulunya di pelabuhannya lah gitu kan. Waktu itu tahun berapa ya, saya lupa, 2019 atau berapa kan Provinsi Jawa Barat juga pernah yang melakukan ini ya, yang satu kontainer apa kalau nggak salah thrifting itu kan. Jadi memang kalau untuk kepada pedagang thrifting yang sudah ada seperti di katakanlah ya kita asal tahu di Gede Bage atau di mana gitu kan, memang tidak ada pasal yang bisa menjerat kecuali mungkin perlindungan konsumen. Tapi untuk perlindungan konsumen itu kan perlu ada pengaduan ya. Jadi seperti ada pembeli, dia membeli produknya, ternyata produk ini tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam undang-undang perdagangan kan, atau permendag tentang barang itu sendiri kan. Ya itu bisa dilakukan pengaduan, dan itu pun pengaduannya bisa ke provinsi atau ke PPSK kalau nggak salah, bisa juga ke PPSK. Jadi kalau untuk kita sendiri sih dari pemerintah kota kemarin tidak bisa istilahnya tidak bisa melakukan pengawasan karena untuk pasar sendiri yang seperti yang jualan di pasar Gede Bage kan, itu pasar bukan di bawah kita kan, jadi kita tidak bisa melakukan istilahnya pelarangan atau apa kan. Kita mungkin hanya bisa menghimbau ke pengurus pasar aja gitu kan, agar kemarin juga kan ada tindak lanjut yang dari tahun 2023 ya, yang kemarin sempat viral lagi itu kan. Betul, yang Pak. dari presiden itu kan ada beberapa tindak lanjut dari kementerian di sini kan. Jadi memang waktu itu kepada penjual yang istilahnya sudah ada barangnya di situ boleh dibolehkan berjualan sampai barangnya habis. Tapi kan tanyanya sekarang barang itu nggak habis-habis kan, ada terus. Jadi memang katanya sih informasinya sih nanti akan dibuatkan instrumen hukum yang mungkin bisa menjerat pedagangnya gitu kan. Tapi mungkin juga ya banyak, nggak tahu lah pertimbangan pemerintah pusat itu bagaimana kan. Hanya kita mungkin bisa melakukan sosialisasi aja. Artinya sosialisasi bahwa barang bekas itu tidak banyak manfaatnya lah, banyak merugikannya kan, dari segi kesehatan,
dari segi kualitas juga kan. Nah, satu kalau terkait tadi yang pertanyaannya apa namanya, kaitannya dengan UKM ya, Ya, UKM yang betul. penjual, belum istilahnya mah kalau dari UKM yang penjual distro sih bukan binaan di bidang kita ya Pak ya, artinya itu kita juga nggak ada informasi keterkaitan dengan itu kan. Hanya mungkin ya kalau UMKM mah mungkin di Dinas Koperasi dan UMKM kan mereka mungkin lebih ada mengetahui tentang dampak itu. Memang kalau yang ramai kita tahu informasi kan bukan ke distro-distro, malah ke kayak pasar baru sepi gitu kan. Dan sebenarnya itu juga kaitannya bukan dengan thrifting tapi impor barang baru sendiri, impor kan banyak produk-produk yang istilahnya yang KW-nya lah gitu kan, yang baju-baju yang produknya KW-KW yang masuk gitu kan ke Indonesia kan. Jadi memang dari kita sih belum ada keterkaitan lah dengan distro itu bagaimana jadi sepi gara-gara pengaruh itu atau enggak gitu ya. Cuma memang kebanyakan sih sepi itu mungkin dengan adanya online yang lebih gampang jualan sih. Jadi artinya kan belum tentu mereka kelihatan sepi, tapi sebenarnya untuk transaksi online-nya mah banyak kan, lebih banyak gitu kan. Ini sebenarnya saya juga ada nyiapin nih beberapa pointer kan yang terkait thrifting, ini juga sama ada mungkin bisa nanti dijadikan ini kan. Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin terakhir aja deh Pak ya, pertanyaannya tentang kalau bisa ditarik dari tadi penjelasan Bapak berdua bahwa sebetulnya pelarangannya tuh lebih bersifat untuk mencegah limbah masuk, dalam arti limbah pakaian yang masuk ke Indonesia, dan mencegah gimana caranya apa yang dijual tersebut bermanfaat, bukan hanya menjadi suatu hal yang buruk. Satu pertanyaan yang terakhir, apakah pelarangan ini ada atensi untuk dicabut atau tidak ya Pak? Dicabut Ya. Atensi maksudnya Ada potensi untuk dicabut atau tidak di kemudian hari pelarangan impor seperti ini? enggak sih, Enggak ada ya? malah justru akan jadi perketat lagi ya. Dia kan kalau kan ya itu tadi yang bisa dijerat saat ini itu importirnya, sedangkan importir itu kan udah ranahnya bea cukai juga sebenarnya udah masuk kan, bea cukai terus ya, pol air, polisi ya, air kan. Jadi sama juga ada kan kalau kita ada PPNS ya, jadi pegawai negeri sipil itu ada di itu tadi di provinsi, di dinas perdagangan provinsi ada, sama di kementerian. Mereka kan biasanya melakukan mencegah masuknya itu di pelabuhan-pelabuhan itu kan, pelabuhan tikus sendiri. Memang kalau teman-teman di kementerian juga sudah pernah melakukan istilahnya penangkapan di pelabuhan kan untuk thrifting ini, tapi ya tetap aja namanya Indonesia kan luas kan, ada pelabuhan tikus yang tidak bisa dijangkau juga banyak kan. Jadi memang informasi yang saya dengar sih memang akan dibuatkan instrumen nanti yang bisa menjerat penjualnya ketika sudah ada di sini gitu kan. Jadi kan memang sulitnya tuh baju bekas itu mereka akan bilang ini bukan bekas impor kan, nggak ada buktinya kan. Bagaimana membuktikan impor itu kan hanya dokumen impor, tidak mungkin mereka udah jualan yang katakanlah ini baju bekas luar ya, enggak kan ini baju bekas saya pakai, kan memang tidak bisa membuktikan itu kan, kecuali memang dari aspek kesehatan, dari aspek perlindungan konsumennya. Kalau ada konsumen yang dirugikan, makanya beli baju itu jadi gatal-gatal, terus bajunya dites ternyata banyak kuman-kumannya, nah itu bisa dijerat terkait undang-undang perlindungan konsumen.
Jadi saya rasa terkait pertanyaan itu sih pemerintah pusat berupaya untuk lebih lebih mengoptimalkan lagi untuk peraturan mengenai thrifting ini. Mungkin ya itu dengan bisa menjerat pedagang-pedagang, karena memang sekarang juga kan yang jualan yang offline yang di Tanah Abang lah, yang di mana kan juga udah banyak keluhan sepi kan, yang UKM-nya kan itu juga jadi atensi kan. Itu sih terkait saling berikatan atau tidak, mungkin ada juga lah tidak signifikan kan. Jadi itu pengaruhnya kecil ya, pengaruhnya kecil. Kota Bandung itu hanya sifatnya itu menghimbau, memberikan penjelasan kepada pelaku usaha gitu ya. Lalu juga itu kembali ke ranahnya provinsi ya, Pak ya, provinsi. Cuman provinsi juga sudah menerapkan kepada pelaku usaha, misalnya di satu lokasi nih di Gedebage ya, misalnya sudah menghimbau bahwa tahun ini sudah tidak boleh jualan, sudah dihimbau gitu. Cuman kan kita tidak sekeras itu kan, sementara mereka kan sudah jualan bertahun-tahun dan sebagainya. Ini jadi diberi spare, nggak tahu nanti akhir Desember mungkin udah dikunci atau belum, cuman katanya tahun kemarin Pak Rifki. Jadi mereka itu berhenti, tidak boleh jualan lagi gitu. Jadi aturan itu tetap akan terus sampai nanti pada waktunya betul-betul thrifting itu selesai. Terus ya itu tadi memang masih banyak peminatnya sih, susah juga kan. Peminatnya susah itu. Lalu juga kaitan dengan undang-undang yang kayak tadi ya TikTok ya. Karena memang intinya sih kalau dari pemerintah selama itu perizinannya dipenuhi ya, itu sebetulnya tidak masalah ya. Kemarin itu kaitan dengan izin. Izin akhirnya diberhentikan sejenak, setelah mereka follow up dan memang izinnya dipenuhi, otomatis jangan kembali ya, seperti itu. Jadi kayaknya TikTok itu sampai bisa kan sekarang ya, udah bisa lagi ya. Nah, kerja sama itu Tokopedia itu kan. Tokopedia. Ya, ngeling gitu ya. Terima kasih untuk bapak-bapak sekalian. Teman-teman, inilah perbincangan kami tentang mengenai thrifting di Kota Bandung khususnya. Saya kembalikan ke studio. Baik, dapat disimpulkan bahwa aktivitas thrifting ternyata masih ada khususnya di waktu akhir minggu. Memang penjualannya relatif stagnan, tidak terlalu terpengaruh atas peraturan Menteri Perdagangan. Dengan begitu, selesai perjumpaan pada waktu kali ini. Saya Eka Piko Saputra beserta tim yang bertugas undur diri dan terima kasih.